Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusabana dari Informatika A23 dengan nomor induk mahasiswa 0045. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu program rekursif Fibonacci, yaitu rekursi di sini memiliki arti memanggil dirinya sendiri. Nah, di dalam program saya sendiri terdapat dua bagian. Yang pertama, function rekursif Fibonacci itu sendiri, dan yang kedua adalah yang main. Nah, pada yang program di atas, di sini function rekursif Fibonacci di sini adalah terdapat satu variabel, yaitu integer n sebagai parameter n. Nah, pada di dalam terdapat if else. Nah, if di sini apabila n yang diinputkan bernilai 0 atau 1, maka akan mereturn atau menampilkan nilai itu sendiri, yaitu 1. Nah, apabila tidak, itu akan melanjutkan atau mengeksekusi pada else, yaitu return Fibonacci n-1, n yang diinputkan, plus Fibonacci n-2, n yang diinputkan di sini pada parameter n, yaitu integer n. Nah, pada program yang kedua, di sini bagian keduanya adalah main sebagai yang akan mengeksekusi dari program di atas. Nah, di sini terdapat tiga macam, itu terdapat satu variabel integer n, ij sama dengan 0. Nah, cout di sini sebagai menampilkan, in sebagai menyimpan inputan pada variabel itu. Nah, di sini terdapat perulangan, yaitu for atau looping. I sama dengan 1, i dari n sama dengan i increment. Cout menampilkan Fibonacci ke i dihasilkan dari sini i1, nah, sama dengan Fibonacci j didapat sama dengan 0. Nah, j increment di sini adalah untuk mengeksekusi nilai berikutnya dari nilai 1 sampai n yang diinputkan di sini adalah parameter n di sini, variabel, sampai akhiran di situ. Nah, contoh hasil outputannya adalah yang pertama, yang kita lihat. Ini adalah masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci yang dihasilkan dari cout di sini pada bagian keduanya, yaitu cout masukkan jumlah bilangan Fibonacci. Nah, kita menentukan bilangan Fibonacci apa batas nilai akhirnya. Kita coba nilai 5 saja. Nah, apabila kita mencari nilainya, sistem akan langsung mengeksekusi nilai yang dipanggil dari fungsi rekursif Fibonacci di sini. Hasil bilangan Fibonacci, cout di sini hasil bilangan Fibonacci, langsung instruksi for ke 1. Di sini i-nya karena 1. Kenapa sampai bisa 5? Karena di sini dari 5. Oke. Ke 1 sama dengan 0, kedua sama dengan 1, ketiga sama dengan 1, Fibonacci keempat sama dengan 2, Fibonacci kelima sama dengan 3. Nah, hasil di sini itu didapat dari fungsi reduksi di sini. Karena nilainya lebih bukan 0 ataupun 1, itu akan melanjutkan program yang di S, yaitu return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2 sampai varilan. Untuk penjabarannya seperti ini, atau rumusnya bisa dilihat seperti ini. Nah, pada iterasi pertama, yaitu i ke 1, Fibonacci 0 dipanggil dan mengembalikan. Karena kenapa di sini? Karena di sini mereturn. Pada if di sini mereturn, jadi hasil Fibonacci ke 1 adalah 0, karena di sini yang dipanggil adalah Fibonacci 0. Nah, pada iterasi kedua di sini bernilai 1. Kenapa bernilai 1? Karena Fibonacci 1 dipanggil, Fibonacci ke 1 dipanggil, mengembalikan 1 karena di sini nilai n sama dengan 1. Nah, langsung ke iterasi kedua sama nilai 1. Nah, pada iterasi ketiga
Fibonacci kedua dipanggil, di sini dipanggil fungsi menghitung Fibonacci 1 plus Fibonacci 2. Nah, kenapa di sini fungsi menghitung Fibonacci 1 plus Fibonacci 0? Karena dirumus pada karena tidak bernilai satu ataupun lagi, yaitu bernilai 2. Di sini melanjutkan program yang else n min 1, karena di sini n-nya adalah Fibonacci kedua, n dikurangi 1, n-nya 2, 2 min 1 sampai dengan 1 plus Fibonacci n min 2, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi menghasilkan 1. Outputnya adalah Fibonacci ketiga sama dengan 1. Nah, iterasi keempat memanggil Fibonacci ketiga. Yang tadi menghitung Fibonacci 2. Kenapa menjadi 2? Karena n-nya di sini 3 min 1 sama dengan 2 Fibonacci. Nah, kenapa di sini hasilnya mengisi 2? Karena ini setelah itu mengeksekusi else-nya lagi karena tidak beri 0 ataupun 1 hingga menghasilkan nilai 2. Jadi outputnya adalah 2. Pada iterasi kelima memanggil Fibonacci keempat juga, yaitu fungsi menghitung Fibonacci 3, yaitu 4 min 1 sama dengan 3 plus Fibonacci n min 2, 4 min 2 sama dengan 2. Nah, karena di sini bukan 1 ataupun 0, itu mengalami perulangan lagi. Ini lagi for, yaitu L di sini Fibonacci sampai mencapai nilainya 1, itu menghasilkan 2. Nah, pada iterasi kelima menghasilkan 3. Jadi outputnya adalah Fibonacci kelima sama dengan 3. Itu sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.